Halo saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya tentu sangat berbahagia dan bersuka cita karena boleh berjumpa kembali dalam channel ini dan menyapa saudara-saudara dengan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan mudah-mudahan saudara dalam keadaan baik, sehat, ya, diberkati hari ini dalam setiap usaha pekerjaannya, ya. Dan selalu mohon dukungan terhadap pengembangan channel ini dengan mensubscribe, membagikan, ya, agar supaya saya boleh mengembangkan channel-channel berikutnya dan selalu ada di dalam pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama manusia. Baik, hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan anggota-anggota tubuh Kristus, ya. Jadi dalam kehidupan orang-orang percaya dalam kekristenan ada sesuatu yang lain yang diajarkan oleh Tuhan melalui kebenaran Alkitab, di mana orang-orang Kristen yang bersekutu dalam satu persekutuan itu disebut sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi persekutuan kita orang-orang percaya itu adalah merupakan satu tubuh, sehingga walaupun banyak anggota tetapi adalah merupakan satu tubuh. Oke, kita lanjut dengan pembacaan kita di 1 Korintus pasal 12, ya. Di situ dikatakan bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun dia banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi ada satu keakraban yang terjadi di dalam kehidupan persekutuan orang-orang percaya. Bahkan situ dikatakan dalam ayat yang ke-13 bahwa sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Luar biasa saudara. Jadi kalau misalnya kita dulu, ya, sebagai manusia, orang-orang yang di luar orang Yahudi adalah disebut sebagai orang-orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan itu, karena memang pada sebelum Alkitab itu selesai ditulis, orang Yahudilah yang menerima anugerah yang luar biasa dalam setiap sejarah kehidupannya. Sedangkan bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang tidak layak untuk menerima firman sebelum segala sesuatu ditulis secara sempurna, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah Israel itu adalah Allah khusus untuk orang Israel, dan juga Yesus Kristus itu diutus untuk orang Israel. Sebab memang ketika peristiwa seorang janda, ya, dari Venesia itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak layak memberikan roti yang diperuntukkan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Inilah yang banyak kali dibuli ayat ini, bahwa Tuhan Yesus itu tidak datang untuk semua orang. Memang benar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum segala sesuatu selesai ditulis dalam Alkitab, maka belum diberikan kepada semua orang. Tetapi dalam cerita Venesia itu adalah di mana setelah orang atau ibu yang mengeluh itu mengatakan, benar Tuhan, anjing-anjing itu makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, besar imanmu ibu, maka jadilah kepadamu menurut imanmu itu. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak kali orang mengambil firman Tuhan hanya sepanggal saja dan tidak melihat secara konteks seluruhnya, dan menjadikan itu sebagai salah satu kelemahan dalam Alkitab. Saya kira hal itu keliru, ya. Nah, saat ini kita sudah melihat bahwa setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian perkataan terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika berada di kayu salib, ia berkata, sudah selesai.
Artinya seluruh penggenapan kitab para nabi sudah rampung. Seluruh firman Tuhan telah selesai untuk dinyatakan kepada manusia. Karena itu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka ia berkata, pergilah kamu ke ujung-ujung bumi, beritakanlah firman, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah aku beserta dengan kamu, Immanuel. Haleluya. Sesuatu luar biasa sebenarnya kehidupan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita mau belajar dan merendahkan diri, membuka diri terhadap kebenaran itu. Dan saat ini kita melihat dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa walaupun engkau adalah orang Ibrani, orang Yahudi, orang Yunani atau orang bangsa-bangsa lain, tetapi kita sudah menjadi satu di dalam roh. Di dalam Roh Kudus kita menjadi satu. Jadi tidak ada lagi budak, orang merdeka, orang-orang apa saja di seluruh bangsa. Kita telah menjadi satu tubuh di dalam satu baptisan, di dalam roh, di dalam satu darah, dalam satu cawan kita minum darah Kristus yang menyelamatkan itu, dan kita duduk bersama dalam meja perjamuan tanpa ada pembedaan bahwa saudara orang asli, ini orang yang datang kemudian. Ya mohon maaf, dalam kekristenan tidak ada istilah mualaf atau istilah kafir. Dalam kekristenan tidak ada istilah bahwa saudara itu adalah merupakan orang yang baru masuk ke dalam kekristenan dan saudara masuk kelompok yang kedua. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi ketika saudara menerima baptisan air dan menerima baptisan Roh Kudus setelah itu yang diberikan oleh Allah dengan begitu luar biasa kepada seluruh dunia. Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa kuasa Tuhan Roh Kudus itu dicurahkan seperti air yang menutupi samudra. Artinya luar biasa Roh Kudus dianugerahkan oleh Tuhan pada saat ini. Dan kita diberikan Roh Kudus sebagai jaminan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, saudara terkasih, sekali lagi bahwa tidak ada pembedaan lagi setelah kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu saudara, walaupun tubuh itu terdiri dari banyak anggota, tubuh itu tidak terdiri dari satu anggota. Jadi misalnya tubuh itu kita melihat tidak terdiri dari mata saja, atau hidung saja, atau mulut saja, tangan saja, tidak. Tetapi dia terdiri dari mata, mulut, hidung, telinga, tangan, dan sebagainya. Tetapi tubuh itu memiliki satu kepala, dan seluruh anggota di dalam tubuh itu adalah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Karena itu dalam ayat 14 dikatakan karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas anggota-anggota yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seandainya juga kaki berkata, karena aku bukanlah tangan, maka aku bukanlah termasuk tubuh. Siapa yang mengatakan itu? Jadi saudara, kemudian kalau mata mengatakan karena aku adalah mata, maka aku bukan termasuk tubuh itu. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Dan andai kata juga telinga berkata, karena aku bukan mata, tetapi aku adalah telinga, maka aku bukan tubuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukanlah demikian halnya di dalam kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kita adalah merupakan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Andaikan juga seluruh tubuh adalah mata, di manakah pendengaran? Kemudian andaikan seluruh tubuh adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi Allah telah memberikan kepada setiap anggota masing-masing secara khusus untuk mendapatkan tempat di dalam tubuh kita seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, sahabat kebenaran yang saya kasihi, memang benar banyak sekali anggota di dalam tubuh kita, tetapi tubuhlah adalah merupakan satu kesatuan.
Satu tubuh berarti tidaklah banyak tubuh, tetapi dalam satu tubuh itu adalah banyak anggota. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian juga halnya tangan berkata kepada mata, aku juga tidak membutuhkan engkau. Jadi tidak ada dalam tubuh itu satu yang paling luar biasa. Tidak. Tetapi semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah saudara, karena itu tidak ada dan tidak boleh kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus kemudian kita menganggap bahwa kita lebih utama daripada yang lain, dan bahwa yang lain itu adalah hal yang rendah atau hina, tetapi kita mulia. Tetapi dalam satu tubuh dikatakan oleh Alkitab saat ini, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan secara khusus. Dan terhadap anggota kita yang tidak elok, kita memberikan perhatian khusus. Jadi kehidupan orang percaya seperti itu, saudara. Kalau dalam tubuh kita ini memang ada yang memiliki fungsi-fungsi yang menurut kita mulia dan menurut kita kurang mulia. Tetapi yang mulia itu akan menolong yang kurang mulia. Yang dianggap hina akan diperindah oleh yang indah. Seperti misalnya kaki, tugasnya berjalan, telapak kaki tugasnya berjalan di debu, tetapi akhirnya dia diberikan sepatu yang indah. Kemudian juga saudara yang terkasih, kalau kita melihat tangan kita ya, dari 5 jari ini, kemudian ibu jari ya, ada telunjuk, kelingking dan sebagainya. Memang dia besar, kecil, tidak sama Tuhan buat, tetapi dia merupakan satu kesatuan. Ketika dia tunduk bersama, dia sama rendah dan membentuk satu kesatuan yang teguh dan kuat. Tapi kalau sama-sama berdiri atas keangkuhan diri sendiri, nampaknya mereka itu ada yang tinggi ya, ada yang rendah tapi gede, tetapi ada yang kecil. Ketika mereka berdiri terpisah, ia tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi yang berbeda-beda ini, tubuh yang berbeda-beda kalau digenggamkan, mereka menjadi satu kesatuan, maka dia dapat melakukan segala perkara, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Dunia dapat dirubah, pembangunan dapat dilakukan. Hari-hari kita melakukan aktivitas dan pekerjaan karena jari yang lemah ini. Ketika dia terpisah, tapi kalau dia menyatu, dia dapat merubah dunia. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Ketika kita terpisah-pisah sebagai tubuh, maka kita bukanlah tubuh itu, tetapi kita tidak akan dapat melakukan apapun di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal itu tidak berarti yang lebih hina kita tidak butuhkan. Tapi justru di dalam catatan Alkitab mengatakan, justru yang paling hina itulah yang paling kita butuhkan. Saudara-saudara, ada satu peristiwa ilustrasi ya. Dalam sebuah pembangunan di sebuah kota, maka dalam pembangunan kota itu ada seorang janda yang tua yang tidak dapat melakukan pembangunan sebab dia adalah seorang yang tua, yang lemah. Dia sudah lanjut usia dan dia tidak mampu mengangkat batu, melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Tetapi yang dilakukan oleh janda tua ini adalah mencari rumput yang ia dapat lakukan. Hanya mengiris rumput di pinggir-pinggir sungai dan seharian dia mengumpulkan rumput. Untuk apa rumput ini, saudara? Rumput ini kemudian diberikan untuk hewan, untuk kuda pada waktu itu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pengangkatan bahan-bahan bangunan. Dan janda ini kemudian dia memberikan makan kuda itu di waktu malam, sehingga besoknya ketika kuda ini sudah kenyang dan dia memiliki tenaga yang luar biasa lagi untuk melaksanakan pembangunan kota itu.
Nah, mungkin kita melihat bahwa janda ini adalah lemah dan tidak dapat melakukan pembangunan. Tetapi dia sebenarnya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan memberikan makan kuda-kuda dalam pembangunan ini, maka janda adalah merupakan satu bagian. Sekalipun kita melihat dia rendah dan tidak berarti dalam satu pembangunan kota besar, tetapi dia telah memberikan fungsi yang baik, yang luar biasa dalam pembangunan kota itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita menjadi satu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Walaupun fungsi kita sedikit, tetapi kita adalah bagian dari tubuh itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau misalnya kita saling mempersalahkan, saling merendahkan satu dengan yang lain, maka akan terjadi perpecahan di dalam tubuh itu. Karena itu dikatakan bahwa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya juga anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan, maka yang penting di sini adalah kita harus betul-betul merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena fungsi kita yang mulia atau hina itu yang menaruh kita di sana, yang menempatkan kita pada posisi itu, bukanlah keinginan kita sendiri, tetapi rancangan Tuhan yang sempurna terhadap tubuh itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mengumpamakan dirinya menjadi satu tubuh, dan ia menyatakan dirinya adalah menjadi satu kesatuan dengan gerejanya. Jadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan memiliki gereja, dan gereja itu telah dibuat oleh Tuhan dengan darahnya. Dengan darah Tuhan, maka gereja itu dibentuk. Dengan gereja, Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Jadi gereja Tuhan adalah tubuhnya, tubuh Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan Kristus adalah kepala tubuh itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam kehidupan bersekutu di tengah-tengah jemaat, ya, dengan fungsi yang berbeda-beda. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, ia memanggil rasul-rasul, dan ke-12 rasul-rasul itu adalah orang-orang yang mendengar langsung setiap pengajaran dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sepanjang pelayanannya. Para rasul itu juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, disalib, mati, bangkit, bahkan menyaksikan dengan kepala sendiri ia naik ke sorga dan memberikan perintah kepada mereka untuk memberitakan firman. Nah, karena itu saudara terkasih, selanjutnya daripada perkembangan gereja, maka Tuhan memberikan anugerah-anugerah kepada hamba-hambanya yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di tengah-tengah gereja. Di situ dikatakan bahwa ada yang diberikan sebagai pengajar, diberikan juga karunia-karunia yang lain seperti mengadakan mujizat-mujizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melayani, dan karunia untuk memimpin, serta karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Tuhan membentuk gerejanya dan anggota-anggota tubuh yang ada masing-masing diberikan oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda. Jadi tidak satu karunia yang diberikan, atau tidak ada satu anggota diberikan seluruh karunia, tetapi Tuhan sudah membagi-bagi karunia itu. Karena itu hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan gereja, ada yang diberikan karunia untuk bernubuat, dikaruniakan untuk kemampuan untuk berkhotbah, untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi dia tidak diberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada yang diberikan karunia untuk menyembuhkan, tetapi tidak diberikan karunia untuk bernubuat atau berbahasa roh. Ada yang diberikan karunia untuk memimpin, tetapi tidak memiliki karunia-karunia yang lain.
Nah karena itu saudara, ketika kita diberikan karunia oleh Tuhan, jangan kita mencela karunia orang lain. Karena orang lain diberikan anugerah yang lain oleh Tuhan. Kalau kita tidak diberikan karunia untuk menyembuhkan, tapi kita diberikan karunia untuk berkhotbah, maka jangan kita mencela mereka yang diberikan karunia menyembuhkan. Sebab mereka semua bekerja berdasarkan karunia dianugerahkan Tuhan untuk membangun tubuh itu. Karena itu saudara yang terkasih, bahwa kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan agar supaya seluruh anggota tubuh itu memiliki pertumbuhan yang benar ke arah Kristus. Pertumbuhan yang dimaksud adalah mereka boleh mengenal Allah yang benar, boleh mengenal Yesus Kristus yang diutus sebagai Mesias ke tengah-tengah dunia ini. Dan dalam proses pengenalan yang dilakukan oleh gereja bagi anggota-anggota tubuhnya, maka disitulah Roh Kudus akan menolong setiap orang untuk diberikan kemampuan memahami tentang rencana-rencana Allah, sehingga seluruh anggota tubuh memiliki pertumbuhan yang luar biasa ke arah pengenalan akan Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin seluruh orang di seluruh dunia ini dengan berbagai macam keyakinan, dia memiliki keinginan untuk berada bersama-sama dengan Tuhan. Ia ingin agar supaya satu ketika dia ditempatkan di sisinya, di tempat yang layak. Banyak kali kita mendengar begitu ya. Mudah-mudahan almarhum yang sudah meninggal dunia akan ditempatkan oleh Tuhan di sisinya menurut amal dan baktinya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kekristenan tidak seperti itu. Saudara ketika dibaptis percaya kepada Tuhan Yesus dan mau melayani Dia bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah bersama-sama dengan Dia. Ya, kita sudah menjadi satu tubuh dengan Dia. Bagaimana kita akan terpisah dengan Tuhan Yesus? Karena itu Alkitab mengatakan, bagaimana kita dapat dipisahkan oleh apa saja? Apakah kita dapat dipisahkan dari kasih Kristus oleh karena sakit penyakit? Tidak. Apakah kita dapat dipisahkan dengan Tuhan Yesus oleh karena situasi kondisi ekonomi yang buruk? Tidak. Dapatkah kita dipisahkan oleh maut walaupun kita telah mati? Tidak. Kita telah menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Nah saudara terkasih, jika demikian maka kita tidak lagi berdoa di dalam duka-duka cita yang biasanya terjadi. Tempatkanlah ia di sisimu sesuai amal baiknya. Tidak. Tetapi betul-betul sejak kita menerima Tuhan, kita sudah menjadi satu dengan Dia. Karena itu genaplah firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Yohanes, bahwa dimanapun aku berada, engkau tahu jalan ke sana. Dan di mana aku berada, engkau juga akan berada di sana bersama-sama dengan aku. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ketika saudara percaya kepada Dia, maka saudara akan menjadi satu tubuh dengan Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sekali lagi bahwa karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ada sebagai rasul, ada sebagai pengajar, ada sebagai orang yang diberikan karunia menyembuhkan, memimpin, serta melakukan mujizat-mujizat lain seperti melakukan penyembuhan dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara, di dalam satu tubuh itu tidak semualah rasul. Tidak semua mereka merupakan satu kesatuan saja. Tetapi mereka merupakan satu yang utuh di dalam tubuh itu sendiri. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah merupakan kepala gereja itu sendiri. Dan tubuhnya adalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah karena itu sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12 bahwa jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Jadi saudara, ada dua hal. Yang pertama bahwa mungkin kita sangat merindukan untuk diberikan karunia oleh Tuhan.
karunia, misalnya karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk berkhotbah dan sebagainya. Tetapi itu adalah merupakan hak Tuhan yang akan memberikan kepada setiap orang karunia-karunia menurut kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara, karunia ini bisa kita minta kepada Tuhan. Ya, bisa. Saudara bisa meminta. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia itu. Cara memperoleh karunia itu bagaimana? Tentu dua hal. Yang pertama, meminta kepada Allah karunia-karunia yang luar biasa. Dan yang kedua, kita mengembangkan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Dengan mungkin mengikuti pendidikan formal. Ikut di dalam setiap kegiatan-kegiatan peribadahan. Aktif di dalam kehidupan sosial. Dengan demikian kita akan memiliki kehidupan yang berkembang. Apa gunanya Tuhan memberikan karunia kepada kita kalau kita tanam, kita simpan, dan kita tidak berikan? Maka hal itu akan menjadi sia-sia juga dalam hidup kita. Mengapa saya katakan bahwa kalau kita akan menginginkan satu karunia daripada Tuhan, kita boleh meminta kepadanya. Saudara yang terkasih, pengalaman saya pribadi, bahwa pada waktu kecil saya mengalami sakit penyakit yang luar biasa, bahwa saya kemungkinan tidak akan sembuh dari sakit itu. Nanti satu ketika akan saya jelaskan secara detail pengalaman itu. Tetapi intinya adalah ketika saya akan mengalami yang namanya bahwa keputusasaan di dalam sakit itu, maka suatu ketika saya berdoa kepada Tuhan pada waktu kecil. Kira-kira umur saya waktu itu masih SMP. Dan saya berkata kepada Tuhan, doa seorang anak kecil, ya Tuhan, jika Engkau memberikan aku umur yang panjang, aku boleh sembuh dari penyakit ini, maka aku akan melayani Engkau. Dan anugerahkan kepada hamba-Mu ini kemampuan untuk berkhotbah demi nama-Mu. Itulah doa seorang anak kecil pada waktu itu. Dan selanjutnya saya tidak mati, dan terus begitu ya, Tuhan mulai pakai. Ya, waktu masih kecil ya, sudah SMP, SMA ya, SPG waktu itu dan perguruan tinggi, Tuhan menggunakan saya sampai hari ini menjadi berkat buat kita semua. Bahkan saya boleh hadir di YouTube saat ini dengan luar biasa karena segala berkat dan kebaikan Tuhan. Nah, karena itu saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa benarlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, agar supaya saudara-saudara akan menjadi berkat dalam kehidupan tubuh Kristus di tengah-tengah gereja. Nah, sebenarnya apa yang paling utama yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus ini? Mungkin segala sesuatu bisa menjadi utama bagi orang lain. Utama bagi saya belum tentu utama bagi saudara. Utama bagi si A belum tentu utama bagi orang lain. Tetapi ada satu hal yang diberikan oleh Rasul Paulus, bahwa karunia untuk berbahasa roh, kalau tidak diterjemahkan, maka tidak akan banyak manfaatnya untuk membangun persekutuan itu. Karunia untuk menyembuhkan mungkin hanya bisa menyembuhkan tubuh, tetapi tidak membangun rohani seseorang. Karena itu dalam setiap karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, maka Rasul Paulus mengatakan, sebaiknya kita memperoleh karunia untuk bernubuat. Sebaiknya kita memperoleh karunia untuk mengajar, sehingga kita bisa memberikan wejangan, memberikan firman Tuhan, memberikan arahan kepada banyak orang. Seperti halnya pembicara-pembicara dalam KKR, seperti orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk berkhotbah secara luar biasa. Fungsi mereka adalah membangun rohani, membangun iman, untuk memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak saja dibangun secara fisik, tetapi mereka dibangun secara rohani secara luar biasa. Sehingga setiap orang yang terbangun secara rohani, dia kemudian memiliki karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan. Mungkin dia mampu untuk menjalani kehidupannya. Ia mampu berdoa sendiri terhadap penyakitnya. Ia mampu untuk menyembuhkan orang lain
dari doa-doa yang ia sampaikan kepadanya, asalkan dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diberikan saat ini kepada kita oleh Rasul Paulus, bahwa kita adalah anggota-anggota tubuh itu. Yesus adalah kepala tubuh itu. Karena itu, kita tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain, apalagi mengelompokkan bahwa saudara pada kelompok yang lemah, saya pada kelompok yang kuat. Saya masuk pada kelompok pelayan, saudara tidak termasuk pada kelompok pelayan. Saya yang utama, saudara tidak yang utama. Sehingga tidak ada penyebutan di dalam kehidupan kekristenan istilah-istilah mualaf, istilah kafir, atau apapun juga yang mengelompokkan seseorang di dalam kehidupan persekutuan itu. Kalau terjadi demikian, maka itu adalah sumber perpecahan yang menyebabkan persekutuan itu tidak akan utuh. Tetapi Yesus sudah mengumpamakan dirinya seperti tubuh dan dia adalah kepala. Marilah kita berfungsi sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Jangan sampai kita mengambil fungsi orang lain yang menyebabkan kekacauan di dalam fungsi tubuh itu secara utuh. Baik saudara, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga kiranya menjadi berkat, menjadi inspirasi iman buat kita semua. Dan apabila saudara melihat dan memandang bahwa video ini menjadi berkat buat kehidupan saudara, silakan saudara share video ini kepada siapapun secara bebas, agar supaya semakin banyak orang akan menerima berkat rohani lewat pelayanan ini. Dan semoga kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Amin.